Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-soliha kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SDIT Insan Tama, Bandar Lampung. Hari ini Ustazah Eka akan memberikan BSI atau tausiah tentang Allah Maha Melihat. Nah, antum pasti tahu ya bahwa Allah itu adalah Al-Basir, Maha Melihat, kemudian Maha Mendengar, dan juga Maha Mengetahui. Nah, antum pernah ya lihat CCTV di depan sekolahan kita juga ada. Antum kalau ingat ada CCTV di mall dimanapun ya, di tempat-tempat yang di situ ada barang-barang berharga pasti diberikan CCTV. Biar apa? Biar rumah itu aman dan ketika ada pencurian bisa ketahuan. Nah, ternyata ya Allah itu lebih melihat. Allah is always watching you. Jadi Allah tuh selalu melihat ke antum, ya. Apapun yang antum lakukan, Allah tuh selalu lihat. Jadi ibarat CCTV Allah itu ada di mana-mana. Walaupun antum nyumput sekalipun di lubang semut, Allah itu tetap melihat antum. Karena Allah itu Maha Melihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, itu ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ketiga, yang artinya dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, apapun yang antum lakuin, Allah itu Maha Melihat. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang antum merasa nggak ada siapa-siapa ini, nggak apa-apa. Kayak misalkan antum buka kerudung, atau antum pergi keluar rumah membuka aurat ya, atau antum melakukan hal-hal yang lain yang antum merasa nggak ada orang ini. Dan dalam hal ini kaitannya adalah dengan kita akan melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, Allah itu mengetahui apa yang antum kerjakan. Bisa jadi antum wallahu alam bertanya sama Umi, atau membuka buku, atau bertanya kepada teman ya. Mungkin ada tetangga yang dekat rumah yang sekolahnya sama. Itu juga Allah melihat, walaupun di situ posisinya antum hanya berdua atau antum hanya sendiri buka buku. Jadi Allah itu selalu melihat apa yang antum kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi sedetil apapun itu, sekecil apapun itu ya, ibaratnya kalau diibaratkan lagi servis itu kan ada yang detil-detil kecil-kecil ya, yang hanya orang tertentu yang tahu. Allah itu Maha lebih teliti lagi ya, nggak pernah salah. Jadi Allah itu Maha tahu, Maha teliti. Jadi nggak pernah salah. Apa yang udah Allah lihat itu nggak pernah teliti. Dan malaikatnya ada di mana-mana mencatat apa yang kita lakukan. Dan malaikat itu nggak pernah salah dalam menulis ya. Beda sama kita. Maka diciptakan penghapus atau juga tipek, karena kita itu adalah manusia yang serba salah. Jadi diciptain lah tuh penghapus sama tipek biar bisa menghapus apa yang kita tulis. Tapi malaikat tuh nggak punya penghapus. Malaikat itu nggak butuh tipek untuk menghapus yang sudah dia tulis, karena malaikat Allah itu tidak pernah salah ya. Jadi hati-hati dalam berbuat. Kemudian wa ya'lamu ma taktumun, dan dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Nah, walaupun antum sembunyikan ya dari Umi, dari Abi, dari teman-teman, dari ustadz ustazah, apa yang antum lakuin, antum sembunyikan. Nah, Allah itu Maha Mengetahui. Walaupun antum simpan di dalam hati, bisik-bisik dalam hati, tapi Allah Maha Mengetahui. Walaupun antum sembunyikan, Allah itu Maha Mengetahui. Jadi antum harus tanamkan dalam diri antum, apapun yang antum kerjakan, apapun yang antum lakukan, Allah itu melihat antum ya. Harus ditanamkan dalam diri antum, Allah itu melihat antum. Kemudian, karena kita mau masuki PTS nih, penilaian tengah semester ya, atau ulangan, nanti kita akan ulangan. Nah, itu kita harus apa? Harus bersikap jujur. Kenapa kita harus bersikap jujur? Karena Allah melihat kita. Jadi kalau kita jujur, insya Allah akan memberikan kita pahala. Dan kalaupun
Allah itu nggak melihat kita, kita harus merasa bahwasannya selalu merasa Allah itu lihat ana, malaikat itu mencatat ana. Jadi ana harus berbuat jujur, biar kita berbuat jujurnya itu mendapatkan pahala. Jangan berbuat jujur karena disuruh ustadz atau ustazah, antum nggak akan dapat pahala ya, antum hanya akan mendapatkan kebanggaan saja. Tapi ketika antum berbuat jujurnya itu karena Allah, antum akan diberikan pahala gitu. Nanti akan Ustazah Eka berikan apa sih manfaat dari berbuat jujur ini ya. Kita harus berbuat jujur. Nah, nggak perlu nih kayak gini pas ulangan, karena ini gurunya nggak percaya nih, karena kebanyakan kalau ulangan itu suka nyontek. Jadi biar nggak nyontek, kepalanya ditutupin kardus biar nggak tengok kanan sama kiri. Lucu ya. Nah, ini bukan pakai face shield ya, yang biasa kita lakukan sekarang kan kalau lagi covid gini, pakai penutup wajah terus biar nggak kena virus. Ternyata ini sudah ada dari dulu, tapi ini pakai kertas biar nggak bisa lihat punya temennya. Jadi fokus ke punya dia aja soalnya. Jadi dia baca soal, dia jawab sendiri gitu. Dan ini adalah cara agar murid-muridnya tidak mencontek. Nah, Ustazah Eka rasa kalau di Insan Tama insyaallah ya anak-anaknya jujur semua, walaupun gadis seperti ini kan, insyaallah nggak nyontek jawaban temennya. Apalagi sekarang di rumah nih ya, ngerjainnya nanti akan online ya, ngerjain sendiri di rumah. Itu ya nggak boleh nanya orang tua, nggak boleh nanya kakak, nggak boleh buka Google, apalagi nanya sama apalagi buka buku gitu, nyari jawaban sendiri, itu nggak boleh. Harus bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Maka harus semangat belajarnya ya. Mendekati ulangan ini, mendekati penilaian tengah semester ini, harus rajin-rajin belajar agar pelajarannya itu ketika ulangan mudah diingat. Jadi nggak perlu mencontek. Nah, apa sih manfaat dari berbuat jujur? Ada 4 manfaatnya berbuat jujur ya. Yang pertama, dipercaya oleh orang lain ya. Pasti ya, orang yang jujur itu pasti akan dipercaya oleh orang lain. Kalau orang yang suka bohong itu pasti udah nggak ditemenin lagi, terus nggak dipercaya lagi. Yang kedua, itu meningkatkan percaya diri. Nah, jadi antum tuh bangga ya kalau ngerjain soal sendiri tuh, bangga, percaya diri, Anda pasti bisa gitu. Jadi nggak perlu minder, terus nggak perlu takut lagi. Jadi percaya diri, orang yang ngerjain sendiri ya sudah gitu. Untuk hasil serahkan kepada Allah dan ustazah. Hasilnya berapa, yang penting antum ngerjain sendiri, antum percaya diri ya. Jadi orang yang nggak nyontek itu bisa nanti gedenya akan menjadi orang yang selalu jujur dan percaya diri. Kalau melakukan apa-apa itu nggak minder. Jadi nggak perlu merasa takut, takut gimana ya kalau ketahuan nyontek ya, kalau ketahuan ini bukan jawaban ana gitu. Nah, jadi meningkatkan percaya diri kita. Jadi kita jadi percaya diri. Dan yang ketiga, disayang Allah dan orang tua. Nah, pastinya kalau kita jujur itu pasti disayang Allah dan orang tua. Orang tua juga jadi bangga sama kita. Wah, anak saya dapat nilai bagus gitu, ngerjainnya sendiri. Nah, orang tua juga pasti nanti bakal cerita ke sama saudara-saudaranya gitu ya, ke teman-teman umi abi antum gitu. Bangga sama antum ngerjainnya itu sendiri jujur ya. Walaupun nanti hasilnya nggak 100, kalau antum ngerjain sendiri itu di sisi Allah lebih besar. Orang yang nilainya 100 sama orang yang nilainya 100 karena nyontek, sama orang yang nilainya 70 karena ngerjain sendiri, itu di sisi Allah lebih tinggi tingkatannya orang yang nilainya 70 di sisi Allah. Apalagi bagus lagi kalau nilainya 100 dan ngerjainnya sendiri jujur. Kenapa itu bisa? Karena antum belajar dari sekarang ya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Maka dari sekarang nih, sebelum mendekati ujian, sebelum mendekati ulangan, harus banyak-banyak belajar dan berlatih. Biar kita apa? Biar kita bisa disayang Allah dan orang tua. Karena menuntut ilmu itu wajib ya, dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, yang terakhir, merasa bahagia. Kalau kita ngerjain sendiri tuh bahagia, seneng abis ujian itu gitu ya, ngelihat temennya belum selesai gitu, antum udah selesai dan ngerjain sendiri, itu pasti antum merasa bangga, bahagia. Terus
bisa ngerjain soal semuanya itu dengan sendiri, itu akan ada rasa bahagia dan bangga pada diri antum. Jadi mulai sekarang dan seterusnya harus tetap jujur ya dimanapun antum berada, meskipun antum nggak ada orang di sekitar antum. Ingat bahwasannya Allah itu selalu ada di sisi kita, dekat. Allah itu dekat dan Allah selalu melihat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Ya, semoga antum bisa menjadi anak yang jujur. Kata Allah, innallaha kana aliman hakiman. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, harus ingat Allah itu maha mengetahui. Jadi nggak boleh merahasiakan, nyumput-nyumput ya, karena Allah itu akan melihat kita. Ya, semangat soli-solihah untuk senantiasa berbuat jujur, karena Allah maha melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Semangat, menjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.